Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam acara podcast IKUNJ edisi ketiga. Salam podcast IKUNJ, alumni mengabdi. Teman-teman, hari ini kita bertemu dengan sosok pendidik, yaitu beliau adalah big boss-nya Lab School UNJ nih, bersama Pak Dr. Uswadin MPD. Ya. Kepada Pak Dr. Uswadin kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih luar biasa Dr. atas Bombom. kehadirannya ke studio podcast IKUNJ. Sama-sama. Pak Uswadin, bisa diceritakan nih Pak Uswadin, apakah memang Pak Uswadin memiliki background seorang pendidik atau keluarga dari keluarga pendidik, atau memang dari kecil itu punya cita-cita ingin jadi seorang guru sehingga Pak Uswadin kala itu memilih IKIP Jakarta atau saat ini kita kenal menjadi Universitas Negeri Jakarta dan banyak berkiprah dalam dunia pendidikan. Silakan Pak Uswadin. Ya, terima kasih Pak Dr. Bombom. Jadi pilihan hidup itu memang berkembang, dan saya memang dari kecil belum ada gambaran untuk menjadi guru. Tapi munculnya itu pada saat lulus SMP. Pada saat lulus SMP, saya melihat kakak-kakak saya dengan profesi yang bermacam-macam. Memang ada yang jadi guru agama, kemudian ada yang di wira swasta, ada juga yang bekerja di sebuah CV, ya, dan ada juga yang di pertanian. Saya tertarik kepada guru karena ada keinginan kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa lah. Nah, sehingga pada waktu lulus SMP saya tidak memilih SMA, tidak memilih SMEA, saya langsung memilih SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Waktu itu masih dibuka, begitu. Baik, Pak Uswadin atau Pak Us, pendidikan yang telah ditempuh apa saja nih Pak Us? Mungkin bisa bercerita ke teman-teman dari SD-nya dulu sampai ke jenjang tertinggi yaitu S3 atau program doktor. Silakan Pak Us. Ya, baik. Ini ada relevansi dengan pertanyaan yang pertama tadi. Jadi pada saat saya memilih SPG sebagai pilihan untuk menjadi guru, memang cita-cita saya dulu sederhana, itu menjadi guru SD. Nah, pada saat hasil dulu namanya Eptanas ya, kalau sekarang UN yang sudah dihapuskan, saya mendapat motivasi dari kakak bahwa saya kemungkinan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, karena kebetulan kakak-kakak saya tidak berkesempatan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Dan pada saat itulah saya mencoba untuk melanjutkan ke IKIP Jakarta melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru, disingkat SIPENMARU. SPG dulu dianggap sebagai kelompok SOS, sehingga kita nggak bisa memilih jurusan IPA. Padahal dulu saya di SPG jurusan matematika. Ya, tapi karena SPG dikelompokkan dalam SOS, maka saya memilih jurusan-jurusan yang ada di sosiologi. Nah, saya memilih pakai dulu sejarah, PPKN, geografi. Akhirnya saya jatuh cinta sama PPKN, dan saya waktu itu memilih jurusan PMPKN. Dan pada waktu itu 87 saya dinyatakan diterima. Nah, disitulah saya memulai S1 di PPKN. Nah, jadi kalau tadi sebelumnya SMP saya di Brebes, ya, namanya SMP Negeri 1 Ketanggungan. SD-nya sebelumnya adalah di SD Negeri 1 Ketanggungan, jadi kebetulan SD nomor 1, SMP nomor 1. SPG-nya juga ya cuma 1, jadi SPG Negeri Brebes satu-satunya. Kemudian kuliahnya di perguruan tinggi tentang kependidikan, tentang keguruan juga yang nomor 1 ada di Jakarta, ya. Jadi kita bangga diterima sebagai mahasiswa IKIP Jakarta tahun 87. Saya selesai tahun 92, jadi 5 tahun, standar lah begitu ya, tidak terlalu cepat karena kita juga aktif di berbagai kegiatan di kemahasiswaan. Kemudian pada saat saya menjadi guru, saya melanjutkan kuliah lagi di tahun 2002, yaitu saya mengambil manajemen pendidikan, ya. Lulus, kemudian baru 2005 lulus, dan terakhir saya baru lulus di program doktor manajemen pendidikan di tahun 2020 kemarin. Baik. Kiprah seorang guru sangat menginspiratif, teman-teman. Dan kita tahu sosok Pak Dr. Uswadin adalah sosok yang terus berjuang
terutama meniti karir sebagai pendidik di Lab School Universitas Negeri Jakarta. Pak Us bisa menceritakan ke teman-teman awal ditugasi di Lab School hingga saat ini menjadi perkembangan karirnya gitu ya di Lab School yang sangat kita banggakan. Ya, pertama saya menjadi guru sebelum lulus ya. Jadi biasalah faktor klasik karena kita keterbatasan secara finansial sehingga kita kuliah sambil mengajar. Saya dulu di SMP Waskito di daerah Jakarta Selatan, Setiabudi. Kemudian setelah lulus saya mengajar di SMP Negeri 236, kemudian juga di SMA 36 Jakarta Timur di daerah Bilangan Rawamangun. Kemudian tahun 95 saya mulai berkiprah di guru Lab School dan saya diangkat menjadi guru tetap Lab School. Dari tahun 95 sampai 2001 saya menjadi guru PPKN karena jurusan saya yang diambil adalah PPKN. Kemudian tahun 2001 saya diamanati oleh sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sampai tahun 2005. Tahun 2005 ada tugas lagi saya sebagai wakil akademik selama 6 tahun sampai 2011 dan di tahun 2011 saya ada tugas dari Lab School untuk menjadi kepala sekolah di SMP Lab School Cibubur selama 8 tahun. Nah, selama 8 tahun berarti 2011 sampai 2019. Kemudian setelah selesai ada tugas sedikit dari Lab School Cibubur untuk menjadi pengembang Lab School Cibubur sampai tahun 2020. Nah, di awal 2020 saya ditugaskan oleh Lab School untuk menjadi pengembang Lab School yang memikirkan tidak hanya satu sekolah tapi ada 4 sekolah di 4 lokasi yang ada. Wow, keren dan sangat inspiratif sekali teman-teman. Baik, Pak Us, prestasi apa nih Pak Us yang pernah Pak Us dapatkan sewaktu menjadi guru ataupun sewaktu menjadi kepala sekolah Pak Us? Oh, ya prestasi pertama sebenarnya nggak perlu banyak ya. Cuma saya sebagai kepala sekolah kan itu harus memberikan teladan kepada guru dan juga kepada para siswa. Karena Lab School itu anak-anaknya berprestasi. Jadi saya termotivasi. Saya sering menyampaikan ke anak-anak, saya juga ingin berprestasi seperti kalian. Kalau sekolahnya memang secara kelembagaan sudah dikenal oleh masyarakat, tapi figur sebagai leadernya kita juga harus menunjukkan kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada para siswa, sehingga kalau kita mengajak anak-anak untuk berprestasi, kita akan lebih mudah kalau kita punya prestasi. Ya, kalau misalnya kita nggak punya prestasi, nanti anak-anak juga bapak prestasinya apa. Nah, atas data itulah ada kesempatan pada tahun 2014 saya mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi di Kota Bekasi dan waktu itu peringkat 2 Wow, keren. Bekasi. Sekota Kemudian, Bekasi ya? Ya, tahun 2015 ditugaskan lagi untuk lomba mengatasnamakan Subrayon 04. Jadi di Kota Bekasi ada 5 Subrayon dan waktu itu kita dinobatkan sebagai juara 1. Nah, karena juara 1 itulah kemudian kita mewakili Kota Bekasi untuk bertanding di tingkat Jawa Barat. Pada tahun 2015 alhamdulillah menjadi juara 2 se-Provinsi Jawa Barat untuk kepala sekolah berprestasi. Keren. Ya. Kepala sekolah berprestasi juara 2 se-Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian setelah itu kebetulan di tahun 2017 itu ada lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah lomba apresiasi berupa sekolah keren atau sekolah sahabat sekolah keluarga, yaitu sekolah yang bagaimana melibatkan partisipasi orang tua untuk suksesnya pendidikan. Nah, tahun itu adalah tahun pertama kementerian melaksanakan tugas itu dan alhamdulillah saya mewakili SMP Lab School Cibubur bersama dengan 2 sekolah lainnya karena di situ ada 21 sekolah Pak Dr. Bom nih. Jadi masing-masing 3 dari PAUD, 3 dari SD, 3 dari SMP, 3 dari SMA, kemudian 3 dari SMK, kemudian juga ada yang dari SLB, dan 1 adalah dari semacam PKBM gitu, ya kayak homeschooling dan seterusnya. Nah itu ada masing-masing kategori ada 3. Nah saya kebetulan dari SMP itu menjadi juara untuk tahun itu, yaitu bersama SMP Negeri 5 Padang dan SMP PAPB Semarang. Jadi itu kebanggaan kita sebagai sekolah yang dianggap bisa melibatkan orang tua dan di situ kita mendapat penghargaan langsung dari kementerian sebagai sekolah keren. Wih. Ya.
pada tahun 2017 ya. Nah, Jadi 2018-nya 2018. kita ditugaskan oleh kementerian untuk menjadi juri lomba yang sama ya. Karena kita jadi juara, kita dikirimkan untuk menilai di Kalimantan Utara, kemudian juga Kepulauan Riau. Wah, keren, mantap. Jadi jadi guru, kepala sekolah dan berprestasi dan mendapat predikat kepala sekolah keren dari Kemendikbud tahun 2017. Betul. Menarik. Kemudian Pak Uswadin, saya dapat informasi nih dari sumber-sumbernya bahwa juga Pak Dr. Us sempat menjadi dosen ya. Bisa menjelaskan juga nih, karena memang konsepnya kan sama-sama pendidik ini. Silakan. Betul. Ya memang tahun 94 dan 95 waktu awal-awal baru lulus ya, kita lulus tahun 92 S1. Kebetulan saya jurusan PPKN, Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan. Waktu itu di MKDU namanya ya. Kita diminta untuk mengajar Pancasila di IKIP Jakarta. Jadi saya alhamdulillah sudah mengajar di hampir semua fakultas kecuali Fakultas Ilmu Sosial. Wah, ya. Karena semuanya sudah di situ ya. Karena kebetulan saya mengajar Pancasila dan ISD, Ilmu Sosial Dasar. Jadi saya pernah ngajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Bahasa, MIPA, dan bahkan di Fakultas Olahraga juga saya pernah. Saya ngajar di Kampus Timur. Kemudian di tahun 2017 Politeknik Negeri Jakarta atau Poltek UI juga waktu itu minta bantuan untuk mengajar mata kuliah Pancasila. Jadi saya mengajar di tahun 2017 itu untuk mata kuliah Pancasila di program Diploma 3-nya Poltek UI. Poltek UI. Wah, teman-teman keren. Dan memang kalau kita lihat sosok Pak Dr. Uswadin menjadi sosok yang dapat menjadi teladan kita selaku alumni UNJ, karena beliau masih di tengah kesuksesannya, beliau selalu aktif berjuang untuk mengharumkan nama alma mater UNJ, salah satunya melalui Ikatan Alumni UNJ. Pak Uswadin, ketika bergabung di Ikatan Alumni UNJ, Pak Uswadin bisa menceritakan nggak nih ke teman-teman proses suka duka mengembangkan, dan memang ketika kita membangun alma mater kita ini kan pekerjaannya sangat luar biasa sosial dan cukup berat. Dan bisa nggak Pak Uswadin memberikan motivasi juga nih ke teman-teman sehingga teman-teman ikut berjuang juga di Ikatan Alumni UNJ. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk keterlibatan kita di IK Alumni UNJ, memang saya punya proses juga ya, proses dalam pengertian tidak langsung kita menjadi pengurus pusat di IK UNJ. Saya sebelumnya menjadi pengurus alumni di Prodi PPKN, kemudian pada pemilihan pengurus di tingkat senat, di fakultas waktu itu, saya ditugasi oleh fakultas waktu itu menjadi sekretaris IKAFIS ya, Ikatan Fakultas Ilmu Sosial, Ikatan Alumni FES UNJ. Waktu itu ketuanya adalah Bapak Nanang Gunadi ya, Bapak Nanang Gunadi. Nah, pada saat ada MUBES ya, kebetulan Pak Nanang berhalang hadir karena sakit, sehingga saya mewakili Fakultas Ilmu Sosial untuk aktif untuk melaksanakan MUBES dan menjadi peserta MUBES, menjadi panitia MUBES. Dan saat itulah sebelum periode ini saya menjadi sekretaris 3 IKUNJ. Nah, pada saat MUBES tahun 2017 ya kalau tidak salah yang dilakukan terakhir di Cempaka Putih, saya ditugasi oleh IKUNJ, diamanati untuk menjadi salah satu ketua bidang di IKUNJ ini. Jadi saya merasa bahagia dan kita merasa bangga karena dengan kita berkiprah di dalam IK ini berarti kita bisa mendharma baktikan, mewujudkan rasa terima kasih kepada alma mater bahwa kita dulu pernah dibina, dibimbing, dibesarkan sehingga kita menjadi seperti ini. Nah, pada saat inilah kita menyisihkan sedikit waktu dari kesibukan rutinitas kita untuk mengembangkan alma mater kita melalui IK ini. Dan seperti kita ketahui IKUNJ sangat-sangat dinamis di bawah kepengurusan sekarang, dan sinerginya dengan kampus juga sangat baik. Baik Pak Us, kemudian tugas sekarang saat ini selain tadi ya, tadi sosial, sebagai pengembang lab school. Nah, itu tadi menarik sedikit kita ulas
di lab school ini kan kita tahu memang sekolah contoh dan sekolah favorit ya. Mungkin bisa sih kita nih tema kita di session terakhir ini yaitu bagaimana Pak Uswadin melihat perkembangan lab school ya, sehingga menjadi tumbuh hebat luar biasa dan tentunya di dalamnya ada Pak Uswadin yang sedang berjuang untuk meniti itu. Ya, jadi memang kebanggaan buat saya menjadi bagian dari lab school karena lab school itu dikenal oleh masyarakat, mutunya juga diakui ya. Kemudian pengembangan akademik yang baik tapi juga tidak melupakan pengembangan non akademiknya yaitu karakter siswa. Nah, ini yang menyatakan bukan dari internal kita tapi adalah orang tua ataupun pengguna lab school yang sering memberikan testimoni baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, sehingga sampai sekarang lab school berkembang ya, seperti sejarahnya kan lab school sebagai sekolah laboratorium untuk lembaga pendidikan keguruan ya, ada 12. Tapi di antara 12 ini yang masih berkembang, eksis dan juga menjadi secara model untuk sekolah-sekolah di Indonesia itu adalah Lab School Jakarta. Ya, dan ini tentunya harus kita rawat, kita kembangkan supaya Lab School ini bisa selain untuk model untuk sekolah-sekolah MPTK juga menjadi sekolah-sekolah model untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Dan ini kita berjuang untuk itu. Alhamdulillah dengan kepercayaan masyarakat, Lab School yang tadinya hanya di bilangan Rawamangun saja, tahun 2001 berkembang menjadi 2, ada Lab School Kebayoran, dikenal dengan Lab Sky. Prestasi terakhirnya di UN untuk SMP waktu itu menjadi yang terbaik di nasional. Mantap. Ya. Kemudian kalau di Rawamangun juga sama, menjadi peringkat 3 atau peringkat 5 ya. Kemudian di tahun 2011 itu Lab School juga membuka cabang yang ketiga, Pak Bombong, yaitu di Cibubur itu, ya, yang kemudian saya ditugaskan untuk mengawal merintis sekolah baru itu. Dan subhanallahnya saya merasa bangga karena pada saat Lab School dibuka di Cibubur, kita hanya bisa menampung 5 kelas. Jadi waktu itu 34 kali 5, 170, tapi yang mendaftar udah 272. Jadi angkatan padahal pertama, baru awal ya? Iya, angkatan pertama belum punya pengalaman apa-apa, kita sudah mohon maaf menolak 100 siswa waktu itu, calon siswa ya. Jadi itu. Kemudian pada saat kita meluluskan pertama, kita juga langsung bisa meraih posisi 3 besar di Kota Bekasi. Ya, kemudian di tahun kedua kita di peringkat kedua di Kota Bekasi, dan kita juga pernah mendapatkan peringkat yang ke-6 di Jawa Barat dari sekitar 3.000-an sekolah. Ya, jadi ini yang memang kita kembangkan semangat untuk berprestasi baik dari siswa maupun guru. Kemudian yang terakhir di tahun 2020 kita mengembangkan Lab School di Cirebon. Jadi kita ada 4 lokasi sekarang, dan ini yang di pengembang ini punya tugas untuk mendevelop sekolah ini tetap bisa berkembang dengan baik, kemudian juga tetap kualitasnya juga terjaga, juga terkait dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang terukur dan juga bisa memberikan dampak yang baik bagi perkembangan karakter. Karena ini kan menjadi concern ya. Kementerian kita juga ada karakter pelajar Pancasila. Nah, ini juga kita concern untuk ke sana, sehingga kemarin PSB kita juga benar-benar baru. Kebetulan saya ditugasi sebagai ketua PSB untuk semua Lab School. Kemarin ini satu amanah yang besar. Jadi kita PSB-nya sudah mendekat model-model AKM, Pak Dokter. Jadi kita ada model numerasinya, ya kan. Kemudian ada verbalnya, ada pemahaman membaca, kemudian akademik, baru survei karakter. Ya, jadi ada 5 komponen kemarin. Sehingga pada saat PSB kemarin kita juga bereksperimen karena dengan pandemi ini itu dilaksanakan secara online. Nah, secara online ini jadi memungkinkan ada peserta yang dari luar negeri bisa ikut bersama. Dan itu ada? Ada, satu dari Afrika Barat, kemudian ada satu dari UK, ada satu dari Malaysia. Gitu. Baik. Ya. Wow, memang Lab School ini sangat
idola ya, diidolakan Ya, oleh para orang tua alhamdulillah. Tidak hanya di Jakarta Bapak Ibu teman-teman ya, tapi di Jabodetabek bahkan di luar negeri juga berminat untuk masuk ke lab school, dan itu semua juga salah satunya ada kiprah dari Pak Dr. Uswadin. Baik, Pak Dr. Uswadin, karena waktu juga nih yang mepet untuk sebenarnya banyak yang kita ingin diskusikan. Mungkin Pak Uswadin punya arahan atau punya masukan motivasi nih untuk para alumni, khususnya di alumni Universitas Negeri Jakarta atau IKIP, supaya dapat sama-sama berkontribusi kembali kepada alma mater, yaitu di IKA UNJ. Silakan. Ya, baik. Ya, saya mengajak pada diri saya sendiri juga teman-teman alumni untuk kita sama-sama menghidupkan IKA sesuai dengan latar belakangnya. Kalau di prodi-prodinya pasti ya deket, tapi ada IKA yang mewadai semua prodi, yaitu IKA UNJ ini. Jadi teman-teman bisa berkontribusi sesuai dengan latar belakangnya, bidangnya. Yang masih concern di dalam bidang keguruan, kita juga bisa bersinergi, ada kegiatan-kegiatan FDP yang setiap bulan kita lakukan bisa disambangi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat tahunan juga nanti kita bisa sambangi. Dan sekali lagi kita bisa manfaatkan potensi-potensi kita untuk bisa memajukan kampus, memajukan IKA UNJ, supaya UNJ juga bisa lebih mewujudkan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rektor, ingin menjadi perguruan tinggi atau universitas yang bereputasi Asia, dan ini salah satu kontribusi alumni sangat menentukan, karena pasti pada saat akreditasi baik itu internasional maupun nasional, peran alumni itu ditanyakan. Betul. Dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan predikat akreditasi unggul ya. Nah, betul. Pak Dr. Uswadin ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Dr. Uswadin. Oke, dan sama-sama. luar biasa teman-teman sosok beliau, semoga lancar di usahanya, di segala aktivitasnya. Dia juga sebagai direktur dari ESM Education ya, dan juga sebagai pengembang lab school, semoga tetap semangat untuk memajukan dunia pendidikan khususnya di Indonesia, dan alma mater UNJ semakin berjaya. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast IKA UNJ, dan tetap stay tune di IKA UNJ channel YouTube, dan jangan lupa like and subscribe dan juga komen di channel YouTube IKA UNJ. Baik, terima kasih. Saya Dr. Digantara Wicaksono. Terima kasih pada Pak Uswadin dan teman-teman seluruh tim kru yang sudah membantu, dan kita tutup dengan podcast IKA UNJ Alumni Mengabdi.